Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin. Al-abdil muayyad wal rasulil musaddad. Al-mustafa al-amjad. نبينا بالقاسم محمد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وطريقته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالقوا الناس بخلق حسن. وقال الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هداهم وآتاهم تقواهم. وقال أيضا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, tamu Allah, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita telah dapat hadir di tempat yang kita cintai ini dalam rangka bergembira dengan karunia Allah kepada kita, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua gembira. Yang pertama adalah bergembira inda iftarihi, ketika kita berhari raya atau ketika kita berbuka. Dan yang kedua adalah bergembira inda liqa'i rabbina, bergembira kita nanti ketika kita
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seiring dengan itu, selawat bersampulkan salam, marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah mengajak kita, yang telah membuat suri tauladan untuk kita ikuti seluruh totalitas kehidupan kita, mulai dari yang paling kecil sampai sistem dalam bernegara ini, semuanya telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam contoh dan suri tauladannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum Allah yang berbahagia, dalam surat Muhammad yang khatib telah bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina taqaw, dan orang-orang yang telah bertakwa, wallazina ihtadaw, dan orang-orang yang telah kami beri hidayah, zadahum, maka hidayah itu akan kami tambah lagi, wa atahum taqwahum, kemudian di akhir usahanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala titel daripada usahanya, yaitunya titel takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari surat Muhammad ini dapat kita bagi kepada 3 penggalan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah dan memberikan kepada kita tersebut secara cuma-cuma, yaitunya hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah pertama ini? Tak lain dan tak bukan, hadirin, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang diberikan oleh Allah itu adalah hidayah kita memeluk Islam ini. Afamai yahdiyahu, adakah orang yang telah kami beri hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hati dan kalbunya untuk menerima Islam, sehingga Islam walaupun datang dari negeri menjauh di sana, tetapi Islam itu telah berada di dalam hati dan sanubari kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hidayah dalam arti kata berkah daripada orang-orang yang membawa Islam ke negeri kita, disampaikan kepada nenek moyang kita. Kemudian Islam itu bertengger dalam hati kita. Barangkali dalam kata lain, kita tidak meminta, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kepada hidayah tersebut, Islam tersebut. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini belum kita usahakan, kalau ini belum kita sempurnakan, maka barangkali ada yang berislam tetapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berikutnya ayat ini dalam surat Muhammad adalah zadahum hudahum, hidayah tersebut akan kami tambah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hidayah tersebut akan disempurnakan? Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dengan kita menjalankan, menyempurnakan Islam. Apa itu? Di dalam surat Ar-Rum ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah fitrah yang harus kita terima. Fitratullah, fitrah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
allati fataran nasa 'alaiha, yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. La tabdila li khalqillah, yang tidak bisa diganti-ganti. Dzalika dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Agama yang benar adalah agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berislam juga dikatakan berfitri kita. Kembali kepada fitrah kita. Makanya makna daripada Aidul Fitri tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aidul Fitri. Aidul Fitri ini terbagi kepada dua kalimat. Aidun, asal derivasi katanya daripada ada, yaudu, bisa menjadi yaudatan, bisa menjadi aidan. Artinya apa? Kembali. Kemudian apa makna fitri? Dari ayat yang telah kita bacakan dalam surat Ar-Rum tadi, bahwa kembali kepada fitri tersebut maknanya mungkin juga kita kembali kita makan, kembali kita berhari raya, tetapi sejatinya adalah kembali kita kepada fitrah kita. Apa fitrah kita kaum muslimin yang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali kita kepada Islam, agama kita yang lurus. Dan apakah sekedar Islam saja? Tidak, harus kita usaha. Zadahum hudahum, kita sempurnakan Islam tersebut. Dengan apa kita sempurnakan? Dengan apa yang telah kita bacakan tadi. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah celaka orang yang telah mengotorinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, yang dengannya bisa kita berada dalam madrasah Ramadan, yang banyak di belakangnya hikmah-hikmah yang terkandung, yang bisa membentuk pribadi kita kepada pribadi muslim yang lebih Islam. Inilah yang dikatakan dalam surat Muhammad, zadahum hudahum. Baru kalau kita mau nambah dengan membersihkan diri kita dalam madrasah Ramadan, baru nanti wa atahum taqwahum, titel takwa itu akan otomatis diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa makna takwa yang harus kita jalankan selama 11 bulan ke depan ini? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, demi mempersingkat waktu, makna takwa pernah direkomendasikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bahwa makna takwa tersebut dapat kita lihat aplikasinya kepada beberapa hal. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kadangkala hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, posisi kita di dalam berhari raya tersebut, kadang-kadang mangkana ya'budu Ramadan, ada yang hanya menyembah Allah itu di bulan Ramadan, berarti dia hanya menyembah Ramadan karena suasana. Mangkana ya'budu Ramadan, siapa yang menyembah Ramadan, fa inna Ramadan, sesungguhnya Ramadan fat, telah berlalu. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah taala, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya Allah taala hidup dan tidak mati. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, barangkali makna takwa yang direkomendasikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Apa maknanya takut? Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala,
inilah yang dikatakan dalam surah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nahan nafsahu 'anil hawa, dia akan mencegah dirinya daripada perilaku-perilaku hawa nafsu yang menyimpang. Orang seperti itu fa innal jannata hiyal ma'wa, akan mendapatkan jannatul ma'wa sebagai ganjaran di atas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, makna lebih dalam lagi daripada takut. Makanya masih satu lembar dari surat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pojok bawah, ayat paling bawah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka jawablah inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan Allah, sesungguhnya aku amat dekat dengan seorang hambaku. Dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami dengan seorang hamba itu lebih dekat daripada urat nadinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kembali kepada kita. Ada enggak rasa kurbi ini? Adakah rasa dekat secara otomatis itu masih bertahankah di satu Syawal ini atau tidak? Kenapa? Karena kita telah merasakan di bulan Ramadan rasa dekat dengan Allah Ta'ala itu tertanam langsung. Seakan-akan ada dalam kalbu kita ini aplikasi yang namanya muraqabah, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Seseorang berangkat ke kantor, tahu dia hak dan kewajibannya, tetapi karena merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, dia tidak berani korupsi. Seorang berangkat ke kebun, padahal masih ada sisa-sisa makanan tadi malam, tidak ada orang yang melihat, tetapi karena merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, dia tidak berani. Seorang istri menjaga kehormatannya di rumah, kenapa? Karena rasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Inilah aplikasi yang kita maksud, tertanam dengan sendirinya. Dengan kita berada dalam madrasah Ramadan, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, meminjam sifat Allah Ta'ala, tidak makan dan tidak minum, sehingga kita mudah diatur, sehingga rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala begitu mantap tertanam dalam kalbu kita, di dalam hati kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pilar yang ketiga yang dimaksud di dalam kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa pilar pertama? Kita beriman. Ini dalam hadis matan arba'in dikatakan, beriman. Orang beriman saja, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dia masih bermaksiat? Dijamin mungkin. Pilar yang kedua, berislam. Orang berislam, apakah dia masih mungkin untuk maksiat kepada Allah Ta'ala? Mungkin. Makanya kalau seandainya hanya berislam saja belum diolah, belum mau ditambah oleh Allah Ta'ala, banyak orang Islam yang curang, banyak pedagang yang curang, banyak yang korupsi, banyak yang selingkuh, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena hanya berislam. Tetapi ada pilar yang ketiga yang jarang dirasakan oleh kita masing-masing. Dan pilar ketiga ini telah tertanam di sini aplikasinya, muraqabah, merasa dekat dengan Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Apa itu pilar yang ketiga? Dalam hadis Ibnu Umar itu dikatakan ihsan.
Ihsan ini adalah buah dan akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia. A'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak, rasakanlah Allah selalu bersamamu. Orang yang merasakan Allah selalu bersamanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka dijamin 1000% dia tidak akan maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan nilai inilah yang kita tangkap dalam Ramadan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menangkap? Pejabat, petani, bisnismen, pegawai, anak muda, istri-istri, suami-suami. Ditangkap makna ini, dijamin kita akan bahagia, dijamin kita akan sejahtera, dijamin hasil daripada ketakwaan kita itu adalah wa'adallahu alladhina amanu. Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, la yastakhlifannahum fil ardh, betul-betul dia nanti akan yang mengisi tempat-tempat strategis ini dalam sebuah negara. Dan ketika orang-orang yang takut kepada Allah telah memimpin negeri ini kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah berkah dari langit dari bumi itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi bila hanya sekedar Islam KTP saja, Islam nenek moyang, barangkali masih dominan kita untuk korupsi, masih dominan untuk curang di pasar, masih dominan kita untuk selingkuh. Bagi laki-laki berselingkuh, bagi perempuan untuk durhaka sama orang tua, untuk durhaka sama guru. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna yang ketika itu adalah makna dekat dengan Allah Ta'ala. Saya kira aplikasi muraqabah ini perlu kita sosialisasikan di mana-mana. Karena muraqabah yang kita maksud di sini bagi yang sering umrah ke Mesir, yang sering umrah ke Mekah, ada sebuah masjid itu intabih, hati-hati, masjid ini dipenuhi oleh kamera muraqib, kamera CCTV. Jadi muraqib ini dipantau kita. Kalau secara ilmiahnya adalah dipantau oleh kamera CCTV. Tetapi 14 abad tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memantau kita. Ada 2 malaikat CCTV. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun perkataan yang kita ucapkan kecuali ada 2 malaikat muraqib yang catat terus, namanya Raqib dan Atid. Kemana kita? Siapa kita? Ada yang memperhatikan. Bila rasa ini tertanam di dalam kalbu dan hati sanubari kita, maka tidak ada satupun, dijamin, orang yang ada aplikasi muraqabah dengan jalan ihsan kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah maksiat 1000%. Coba kita lihat HP kita. Kita masih banyak ngaji, masih banyak memberikan nasihat sama orang lain. Ketika kita sendiri-sendiri dalam kamar pasang paket 50.000, apa yang kita lihat di HP kita? Tolong jujur, berani nggak kita memilih mana yang baik, mana yang buruk? Kalau bisa, berarti makna Ramadan tertanam. Tapi kalau tidak, berkhianat kita kepada agama kita ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, wal amal bitanzil, beramal dengan Quran. Quran juga termasuk takmilul hidayah, penyempurna daripada hidayah yang pertama tadi. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Ini seperti yang direkomendasikan, ada seorang wanita Yahudi namanya Margaret Marcus. Setelah masuk Islam berganti nama menjadi Maryam Jamilah, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah aturan universal. Seluruhnya diatur, mulai yang kecil sampai yang besar. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, agar manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.
Itu makna yang kedua dari Imam Ali karamallahu wajhah. Makna yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Barangkali hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kita salah persepsi hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan serba dua, laki-laki lawannya perempuan. Khalaqal dzakara wal unsa, Allah ciptakan laki-laki lawannya perempuan. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ardh, langit dan bumi. Tetapi ada yang salah persepsi. Apakah lawan daripada kaya? Apakah khalaqal ghina wal miskin? Tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi yang ada adalah innahu aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kaya dan yang memberi rasa cukup di dalam kalbu hati kita. Walaupun kaya, satu gunung emas, minta gunung emas lagi, ini adalah orang miskin. Tetapi walaupun pas-pasan, tapi dia merasa cukup dengan Allah Ta'ala, ini adalah orang yang kaya di mata Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, makna takwa itu bisa kita lihat aplikasinya pada wal isti'dadu yaumir rahim. Persiapan kita besok menuju Allah Subhanahu wa taala. Khusus hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan kepada calon-calon pembangku negeri ini di masa-masa yang akan datang. Yaumahum, pada hari itu, barizuna, jelas dan nyata, la yakhfa 'ala Allah, tidak bisa kita sembunyikan sedikit pun dari Allah Ta'ala. Min syai', apapun, perkara yang paling kecil, tidak bisa kita sembunyikan dari Allah Ta'ala. Allah tanya kepada kita, limanil mulkul yawm, dalam Sahih Bukhari dikatakan, limanil mulkul yawm, limanil mulkul yawm, kata Allah Ta'ala. Katanya yang paling dulu dibangkit adalah pemimpin-pemimpin yang curang. Limanil mulkul yawm, lillahil wahidul qahar, Allah yang Maha Perkasa yang punya hari ini. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna takwa yang tersuruh di dalam wa atahum taqwahum. Allah yang memberikan takwa kepada kita yang bisa kita jalankan melalui rekomendasi Imam Ali karamallahu wajhah selama 11 bulan, sehingga aplikasi muraqabah dekat dengan Allah ini tidak akan pernah padam. Yang bisa kita bawa kemana-mana, takut kepada Allah, tidak akan berani maksiat. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahid ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahis shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa husukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qala Allahu jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.